Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kita mulai pembelajarannya mengenai kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Silahkan untuk teorinya seperti biasa cari sendiri di perpustakaan, bisa juga searching Google. Kita langsung bahas mengenai konteksnya. Di sini adalah konteks mengenai subbabnya ya, maksudnya subbabnya adalah kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia. Karena yang namanya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu kan bukan hanya saja satu dua negara ya, ada beberapa, diantaranya Portugis yang di Maluku, yang sebelumnya sempat sekitar 1 atau 3 bulan itu Spanyol juga sempat mampir. Kemudian ada juga Inggris. Kemudian yang terakhir kali itu, bukan terakhir kali, setelah Inggris itu Jepang. Habis itu merdeka, masih ada usaha lagi Belanda untuk masuk ke Indonesia lewat yang namanya tentara Nica atau tentara sekutu yang akan melucuti tentara Jepang. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasan uji pemahamannya. Pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dari pembentukan VOC adalah, Pak Jul nggak bisa baca ini singkatan VOC, bahasa Belanda itu malah lebih susah dibandingkan bahasa Prancis. Bahkan ngomongnya saja Pak Jul nggak bisa kalau bahasa Belanda itu. Tapi kalau bahasa Prancis itu masih bisa karena pernah belajar bahasa Prancis. Yang A, membangun persatuan para pedagang untuk membentuk negara koloni. Nah, itu udah langsung ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Karena apa? Karena statement yang B, C, D, dan E itu merupakan tujuan-tujuan dari VOC. Yang B, menghindari persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Kemudian membantu pemerintah Belanda yang sedang terlibat perang dengan Spanyol. Jadi Spanyol itu tadinya itu mendarat di Maluku, tapi kemudian ada perjanjian Saragossa. Kalau habis itu diteruskan dengan perjanjian Tordesillas. Kemudian dibagilah, terdapat kesepakatan kalau wilayah Maluku itu merupakan batas jajahan antara Spanyol dan Portugis. Tapi dalam kenyataannya Portugis tetap di Maluku, kemudian Spanyol menyingkir ke Filipina. Seperti itu. Jadi walaupun sama-sama bangsa Eropa, tapi tetap aja terdapat hegemoni atau persaingan terhadap wilayah jajahan. Kemudian yang D, memperkuat Belanda dalam persaingan dagang dengan bangsa-bangsa Eropa lain. Itu jelas ya. Tujuan VOC mendapatkan monopoli perdagangan baik komoditas untuk ekspor maupun impor. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Yang kedua, cara yang dinilai oleh Gubernur Jenderal J.P. Koen ya bacanya, sebagai satu-satunya cara yang paling cepat dan tepat untuk mewujudkan monopoli perdagangan pala di Banda adalah, J.P. Koen ini sebenarnya yang paling kejam ini termasuknya Gubernur Jenderal yang terkejam. Dengan cara apa? Dengan cara mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal J.P. Koen. Kalau melanjutkan pelayaran Hongi itu untuk operasi pengamanan. Jadi suatu pulau itu diawasi dari lautan dengan pelayaran Hongi, agar tidak ada penyelundupan atau agar tidak produk dalam pulau itu tidak dijual keluar selain kepada VOC. Itu fungsi dari pelayaran Hongi. Nah, yang paling susah kalau sejarah itu adalah soal-soal uraian.
yang menuntut kita harus setidaknya merefresh atau mengingat peristiwa-peristiwa yang terdahulu, termasuk juga mengenai kronologisnya, hubungannya. Oke, kita langsung aja membahas yang nomor 1. Berilah penjelasan terhadap sejumlah kebijakan VOC sebagai serikat dagang yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Belanda berikut ini. Jadi istilahnya VOC itu sebenarnya bukan pemerintahan Belanda ya, diingat terlebih dahulu. VOC itu bukan pemerintahan Belanda. Kalau boleh dibilang, VOC itu adalah wakilnya pemerintahan Belanda untuk urusan bisnis. Kalau istilahnya di zaman sekarang ya, itu adalah Kementerian BUMN. Seperti itu. Nah, langsung aja penjelasan satu persatu. Yang pertama, kontingenten. Kontingenten itu merupakan pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan VOC kepada Belanda. Jadi berupa hasil bumi. Dampaknya jelas rakyat sengsara karena yang namanya hasil bumi itu kan belum ada seberapa sudah dimintai pajak. Jadi jangan bayangkan hasil bumi orang-orang zaman terdahulu yang umumnya menggunakan peralatan sederhana itu kemudian menghasilkan pertanian yang luar biasa hasilnya. Apalagi belum ada yang namanya pupuk, belum ada yang namanya pestisida, semuanya benar-benar masih tradisional. Nah, kita tahu sendiri yang namanya pertanian tanpa adanya pupuk ataupun pestisida itu seperti apa hasilnya. Nah, itu sudah dikenakan pajak hasil bumi. Seperti itu ilustrasinya. Kemudian selanjutnya Fairplice Levronte merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditentukan VOC. Pajaknya diserahkan ke VOC. Harganya ditentukan VOC. Nah, ini kan salah satu contoh pembodohan. Maksudnya apa? Jadi dalam hal ini harga itu kan yang memegang bukan pasar. Sebagaimana kita pelajari bahwa hukum ekonomi ya yang namanya harga itu kan tercapai atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tapi dalam konteks Fairplice Levronte ini yang menentukan harga itu VOC. Tentu VOC karena ingin keuntungan dia pasti akan menerapkan harga serendah-rendahnya. Nah, itulah dampaknya terhadap rakyat jajahan bahwa harga-harga yang ditetapkan oleh VOC itu pasti seenak mereka sendiri. Pasti kecenderungannya adalah dengan harga murah. Selanjutnya, Pranger-Stelsel merupakan sistem tanam paksa. Jadi pengertiannya ya, Pranger-Stelsel itu pengertiannya sistem tanam paksa yang diberlakukan di wilayah Priangan dengan hanya menanam satu komoditas utama, yaitu kopi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yaitu tadi, misalkan petani yang tidak terbiasa bertani dengan menggunakan menanam kopi dipaksa untuk menanam kopi, atau bahkan struktur tanahnya tidak cocok untuk kopi dipaksa untuk menanam kopi, itu kan akan membuat hasilnya menjadi tidak maksimal. Jadi kalau tidak maksimal harus dimintai pajak lagi oleh VOC. Nah, itulah yang membuat rakyat menjadi sekiranya lebih dirugikan. Nah, ini ada catatan lagi bahwa rakyat itu terbebani dengan
kewajiban menyerahkan 1/5 hasil panen kepada VOC. Kalau yang 1/5 ini adalah panen makanan pokok ya, panen padi. Kalau yang masalah kopinya itu hanyalah sebagai kewajiban untuk menanam kopi sebagai komoditas utama. Kemudian ekstirpasi merupakan kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah dalam rangka menekan kelebihan produksi. Cengkeh dan pala utamanya. Itu adalah kebijakan ekonomi ya ini. Ekstirpasi itu. Jadi kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah dalam rangka menekan kelebihan produksi. Jadi yang namanya VOC, sebagaimana kita ketahui, VOC itu kan mengumpulkan semua rempah-rempah. Jadi rempah-rempah petani itu kan dikumpulkan, yang boleh beli itu hanya VOC dari seluruh Nusantara. Seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan, jadi kalau misalkan produksi berlimpah dan dalam kondisi monopoli proses pasarnya, ya. Jadi semua kebijakannya itu di tangan VOC. Kalau mekanisme pasar, kalau kelebihan pasokan itu kan nanti harganya pasti jatuh, ya enggak? Coba dibuka lagi fungsi permintaan dan fungsi penawaran di kelas 1. Kalau yang kurikulum Merdeka itu. Jadi kalau manakala kesetimbangan harga atau harga yang kita tentukan, yang kita peroleh di pasar itu kan merupakan kesepakatan dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, di mana pembeli dan penjualnya kan itu banyak. Nah, ini beda lagi kalau konteksnya di ekstirpasi ini, penjualnya banyak, petani-petani di pribumi kan banyak, kemudian menjualnya ke VOC. Nah, VOC itu tidak mau rugi. Dalam artian apa? Kalau misalkan harganya jatuh, harga komoditas jatuh, itu kan VOC pasti rugi. Oleh karena itu, daripada harganya jatuh, mendingan dimusnahkan saja. Itulah yang dinamakan ekstirpasi. Dampaknya apa kalau dampaknya? Dampaknya itu jelas kerugian bagi petani. Karena apa? Karena kita panen harus dimusnahkan. Tentunya kan kita memusnahkan hasil panen kan tidak mungkin dirugikan oleh VOC. Seperti itu. Kemudian Hongi Tokten, seperti yang tadi, yang nomor 2 ya, pelayaran Hongi merupakan pelayaran patroli dengan perahu kora-kora untuk mengawasi penanaman rempah-rempah dan juga dari usaha penjualan gelap. Nah, dampaknya, ini yang butuh analisa lebih dalam ini. Seolah pelayaran Hongi itu kan hanya sebatas untuk mengawasi ya, mengawasi penduduk atau petani dalam proses penanaman. Begitu juga menghalangi dari terjadinya penjualan gelap atau ilegal. Jadi kalau misalkan dari Pulau Maluku mau jual rempah-rempah ke Pulau Makassar, nah itu nggak boleh sama VOC. Itu dilarang. Hanya satu petani Indonesia, hanya satu pedagang yang boleh membeli rempah-rempah di Nusantara, yaitu VOC. Nah, dampaknya itu sebenarnya kecenderungannya bukan pada rakyat ya. Dampaknya itu adalah dampaknya kepada para pemimpin Nusantara. Maksudnya para raja-raja di kepulauan Nusantara. Jadi kalian boleh membayangkan, raja itu kan punya kekuasaan. Jadi misalkan sebuah pulau, katakanlah Pulau Tidore atau Pulau Ternate.
Itu kan hak miliknya kerajaan Tidore atau Ternate. Tapi dalam kenyataannya pulaunya itu selalu diawasi oleh Belanda. Maksudnya apa? Maksudnya wibawa raja-raja di Nusantara dengan adanya pelayaran Hongi itu tidak ada sama sekali. Mestinya yang punya punya kewenangan menjaga keamanan maupun pertahanan dan keamanan pulau itu kan mestinya raja-raja di Nusantara. Tapi ini kok di seluruh pulau dikelilingi oleh pelayaran Hongi, oleh Hongi Touchstone ini. Seperti itu. Itu ya mengenai dampaknya. Selanjutnya Davide et Impera itu jelas. Davide et Impera adalah adu domba ya. Adu domba antara raja-raja di bumi, raja-raja di Indonesia antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, di Nusantara. Waktu itu belum lahir yang namanya Indonesia. Seperti itu. Dampaknya jelas. Dampaknya Davide et Impera itu apa? Dampaknya itu ada beberapa perpecahan yang terjadi pada pemerintahan kerajaan di Nusantara. Contohnya saja perang Padri itu antara kaum adat dengan kaum Padri. Kemudian perpecahan di Banjarmasin, kerajaan Banjarmasin. Seperti itu. Nah, itu contoh-contohnya. Begitu juga perang Diponegoro yang merupakan perang terbesar di Jawa. Itu Belanda menderita kerugian luar biasa itu di Diponegoro. Itu awal mulanya itu kan juga sama. Salah satu pangeran dari kerajaan Mataram itu dibujuk, kemudian dibela oleh Belanda. Kemudian ada pangeran lain, ada keturunan lain yaitu dari pangeran Diponegoro, kalau nggak salah keponakan siapa gitu. Nah, pangeran Diponegoro itu yang termasuk menentang, tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ya udah, akhirnya pangeran Diponegoro lebih baik menyingkirlah beliau di Gua Selarong. Yang selanjutnya beliau memimpin perang gerilya, perang Jawa selama 5 tahun ya, perang Jawa itu dari Gua Selarong. Bahkan Belanda itu sampai sekarang masih mengakui bahwa perang Diponegoro itu adalah perang yang sangat merugikan negaranya. Karena lamanya 5 tahun dari 18 kalau tidak salah ya 1825 sampai 30 atau 1830 sampai 35. Setahu Pak Jul itu 5 tahun. Kalau lama perangnya jelas 5 tahun. Itu pun sebenarnya tidak pernah kalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kalahnya hanya ditipu. Karena ditipu untuk diminta berunding, diajak berunding untuk perdamaian. Seperti itu. Coba seandainya Pangeran Diponegoro itu tidak mau berangkat, tidak mau menghadiri perundingan yang diajukan Belanda, kemungkinan besar itu kita merdeka saat itu. Kemungkinan besar kita akan merdeka saat itu juga. Mungkin bareng-bareng dengan Amerika ya. Amerika itu abad 18 atau 17 ya, Pak Jul lupa. Ya. Kemungkinan besar kita merdeka tahun 1835 seandainya Pangeran Diponegoro tidak ditangkap. Seperti itu. Karena Belanda sendiri mengakui dia kalah besar. Kalah besar dalam perang Diponegoro. Kita lanjutkan.
Bandingkan kebijakan Dendels dan Raffles dalam bidang politik, sosial, dan budaya di Hindia Belanda. Selanjutnya, buatlah simpulan dari hasil perbandingan yang telah Anda buat. Kebijakan Dendels. Nah, Dendels ini juga termasuk paling kejam. Karena apa? Dendels ini yang mengusulkan pembangunan jalan Pantura ya kalau sekarang itu, tapi dulu istilahnya jalan Dendels, tapi ada nama lagi, apa itu, jalan Postweg, POSTWEG. Nah, itu salah satu kekejamannya ya, pakai yang namanya kerja rodi. Jangan sampai ketukar antara kerja rodi dengan Romusa. Kalau kerja rodi itu saat kerja paksa ya, saat pembangunan jalan Dendels itu. Kemudian kalau Romusa itu pada masa Jepang. Nah, kebijakan Dendels, beberapa kebijakannya diantaranya adalah membagi Pulau Jawa dalam 9 prefektur atau provinsi lah istilahnya zaman dahulu. Kemudian mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Menaikkan gaji pegawai. Dan membangun jalan raya Postweg tadi. Atau jalan Dendels dari Anyer sampai dengan Panarukan. Nah, kalau Dendels, dia menjalankan peran untuk mempertahankan kekuasaan Belanda. Jadi tugas utama Dendels itu mempertahankan kekuasaan Belanda. Soalnya apa? Sebenarnya di Eropa itu kan juga ada perang di saat itu. Perang aliansi. Jadi antara kaisar di saat itu ya. Pada zaman ini sekitar 18-an lah, abad 1813 atau 1816 itu kan ada perang di Eropa. Perang antara kekaisaran Prancis dengan beberapa negara aliansi sekutu Eropa. Jadi Prancis itu dulu negara termasuknya besar kerajaannya, kekaisarannya yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, selanjutnya kalau Raffles, apa ini tadi? Nah, Raffles itu peranannya adalah menghapus kerja paksa. Jadi jenis-jenis kontingen dan Verplicht La Volonté itu dihapus sama Raffles. Nah, namun Raffles menggantinya dengan memperkenalkan sistem sewa tanah. Seperti itu. Jadi kayak model kalau zaman sekarang itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau dulu mau ngomong pajak, mungkin istilahnya apa, land rent. Jadi tulisannya seperti ini, land rent. Kalau Inggris itu rental itu kan meminjam, land itu kan daratan. Jadi meminjam tanah, sewa tanah. Sebenarnya konstruksinya sama dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi kalau kita menempati tanah di Indonesia, itu kan sekarang kita punya kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan, walaupun besarannya tidak besar sekali. Nilainya itu hanya 0,00 berapa persen gitu. Jadi tidak terlalu memberatkan. Nah, nilai pajaknya itu semuanya tergantung nilai NJOP-nya. NJOP itu nilai jual objek pajak. Seperti itu. Kalau rumahnya Pak Jul ini pajak PBB-nya 27.000 setahun. Kecil sekali karena ada di desa. Coba kalau rumah-rumah di kota itu pajaknya nggak mungkin 27.000 setahun. Seperti itu.
Tapi tetap tidak boleh disamakan ya antara PBB dengan sewa tanahnya Inggris zaman dahulu. Seperti itu. Tapi kan konsepnya sama. Kita mengambil pendapatan negara itu diambil dari sewa atau pajak dari orang yang menempati tanah di negara tersebut. Jadi kan konsepnya sama. Karena tanah ditempati harus membayar retribusi. Ada yang menamakan sewa tanah, ada yang menamakan pajak bumi bangunan. Kan konstruksinya sama. Seperti itu. Kemudian Raffles itu juga mengangkat bupati sebagai pemerintah, tapi menghapus jabatan secara turun-temurun. Seperti itu. Nah, tambahan lagi ya yang namanya Raffles ya. Nama lengkapnya Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles itu punya banyak peranan ya kalau di Indonesia itu. Mungkin dia satu-satunya orang Inggris walaupun dia penjajah tapi dia masih punya hati. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Pada masa Thomas Stamford Raffles inilah beberapa kebudayaan Jawa itu mulai dilestarikan. Bahkan wayang kulit itu dibawa sampai ke Inggris sana. Kemudian Raffles itu juga membuat taman baik di Bengkulu. Di Bengkulu itu yang ya makanya kan ada bunga bangkai. Bunga bangkainya itu kan namanya Rafflesia arnoldi. Itu ceritanya dari mana? Ceritanya ya dari Raffles ini. Thomas Raffles inilah yang menemukan bunga bangkai pertama kali, yang selanjutnya dinamakan sebagai Rafflesia arnoldi. Rafflesianya itu berasal dari Raffles. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan latar belakang berakhirnya kekuasaan Daendels dan Raffles di Hindia Belanda. Nah, ini beda ini kasusnya. Kalau Daendels itu sebenarnya ditarik ke Belanda. Dengan alasan apa? Pemerintahan Belanda yang ada di Belanda sana itu sudah mendengar kabar burung kalau Daendels itu begitu kejam terhadap penduduk pribumi atau terhadap penduduk tanah jajahan. Nah, kemudian pemerintahan Belanda yang ada di Belanda itu khawatir. Mereka khawatir manakala raja-raja yang ada di Nusantara itu nanti akan istilahnya memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, dengan alasan itulah, dengan kabar burung yang menceritakan Daendels itu kejam, seketika itu Daendels ditarik ke Belanda. Seperti itu alasannya kalau untuk Daendels. Nah, namun berbeda dengan Raffles. Nah, Raffles itu kalau ceritanya Raffles itu tidak ditarik ke Inggris, tapi dipecat ceritanya itu. Karena apa? Pada saat Raffles ya, kok Raffles ikut Raffles ya? Karena Thomas Stamford Raffles saat di tahun 1813 ya, yang seiring dengan kekalahan Napoleon Bonaparte ya. Napoleon itu kaisar Prancis. Karena kalah, kemudian terdapat perjanjian Leipzig tahun 1813. Kemudian dilanjutkan perjanjian Wien 1815. Maka berakhirlah perang koalisi. Jadi perang koalisi itu adalah perang antara Kaisar Prancis dengan negara-negara sekutu Eropa.
Jadi Prancis itu sendirian dikeroyok sama seluruh Eropa. Nah, seketika itu juga kemudian sesuai dengan perjanjian Wien, kemudian Belanda itu berhasil mendapatkan kembali wilayah jajahannya, yaitu Pulau Jawa. Jadi seketika itu, karena di saat itu kan Inggris di Jawa, tapi seketika ada perjanjian Wien 1815, kemudian ditarik Inggris. Maksudnya jajahan Inggris yang sebelumnya kan Belanda dulu, terus datang Inggris, terus perjanjian Wien. Setelah perang koalisi Eropa itu tadi, Inggris mengembalikan jajahan Jawa kepada Belanda, dan Inggris menyingkir ke Bengkulu. Nah, Bengkulu itulah kemudian si Raffles ini yang menembungkan bunga bangkainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di Bengkulu terdapat persaingan antar pejabat Inggris. Nah, jadi yang berkuasa tetap pejabat Inggris pada saat itu ya tidak hanya Raffles kan. Nah, karena ada persaingan oposisi antar pejabat di Inggris, Raffles kemudian kalah. Kemudian pada tahun 1823 Raffles itu sakit. Nah, karena yang namanya pemerintahan Inggris itu kan inginnya untung, daripada pejabatnya sakit dan tidak mendapatkan keuntungan, kemudian dia dipecat, dia langsung pulang ke Inggris. Nah, seketika itu dia meninggal. Dia meninggalnya juga masih muda pada tahun usia 44 tahun kalau tidak salah. Nah, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya ada bisa saudara-saudara temukan pada buku Sejarah Nasional Indonesia karya Profesor Nugroho Noto Susanto kalau tidak salah. Profesor Nugroho Noto Susanto itu ada 6 jilid. Jadi bukunya ya segepok ini, setebal ini juga. Itu ada 6 jilid. Mulai dari awal membahas tentang siapa sih manusia pertama yang ada di Nusantara, kemudian sampai zaman kemerdekaan dan sampai zaman G30 SPKI. Pentoknya itu sampai zaman G30 SPKI. Itu bukunya buku rujukan wajib bagi buku sejarah, peristiwa sejarah di Indonesia. Jadi mulai awal kerajaan sampai bapak ibumu lahir itu mungkin ada di situ. Maksudnya zamannya atau tahunnya seperti itu. Karena pentok itu kan 65, G30 SPK itu kan 65. Ya, persekitaran itulah. Gitu ya. Jadi Raffles itu termasuknya penjajah tapi bertangan dingin. Tidak kejam sekali lah, tidak seperti Daendels, tidak seperti J.P. John. Jadi dia itu masih punya itikat baik. Jadi seperti halnya melestarikan kebudayaan, kemudian membuat taman buah, kemudian mengangkat Rafflesia Arnoldi itu. Seperti itu. Jadi tidak semuanya jahat. Gitu, saya rasa cukup ya pembahasannya, panjang lebar seperti halnya orang pidato. Semoga kalian tidak ngantuk dan tetap bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.